Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin Imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya taati fatwa-fatwanya. Wabil khusus wal khusus guru kita bersama, Ayahanda Kiai Haji Masyhuri. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sihah wal afiyah. Akhina fillah, da'i ilallah, Al-Ustaz Abdul Toha Abdul. Beliau putra ulama besar, pondok paling lama di Malang. Beliau putra Ustadz Abdullah Abdul yang mencetak seluruh ustadz dan kiai menjadi seorang dai nasional dan internasional. Maskur fiudhurikum mator sekalangkong rabuna ajudan dekat di tempat ya Syekh Sugran, insyaallah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, dan saya sebut satu-satu mempersingkat waktu. Saya mau cerita sekaligus tausiah untuk nampak sebelum masuk kocek amin masuk. Beliau rektor di Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Nasaruddin Malik. Boleh orang bertanya, kok sedekat itu ke Zen dengan Pak Malik? Begitu kira-kira pertanyaannya. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Romo yang tercinta, tersayang. Mana Romo Suwaji? Thank you. Sekelangkong. Coba berdiri dulu Romo, ngapunten semua orang. Beliau Romo Suwaji pengganti Romo Sarbini, sahabat saya. Saya terbiasa mengisi ceramah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, dan beliau sekarang pengganti daripada Romo Sarbini. Dibantu. Beliau Romo Senior, Romo Hendrianta Suhardianta,
Beliau senior, luar biasa. Hormat, terima kasih hadirnya. Mudah-mudahan ada lebih senior lagi, lebih sepuh lagi, dan dengan Gozen sangat bersahabat. Namanya Romo Yohanes, ada di Jikaniri. Dan beliau sering datang dan sering telepon saya sekedar untuk hanya say hello. Sama seperti jamaah telepon saya tapi miss call tak. Udah serius nih. Terima kasih Romo. Yang lainnya tidak saya sebut karena sudah menyikat waktu. Tapi yang dari Penajam saya sebut ini. Saya doakan ya, Gus Zenki. Kalau mengutip dari bahasanya Mas Kum tadi, bahwa saya katakan Mas, lek kepengen suki kerja, leres? Ojo wirid nahiyeng sana. Leres? Sahih? Ustaz? Sahih. Lek kepengen suki kerja. Saya antarkan Mas Gum nih. Mas bikin perusahaan. Setelah semua diatur, baru tak suruh. Nah suruh ini Mas 99%. Mau testimoni saya? Mau testimoni? Mumpung ada orangnya. Sebab kalau tidak dianggap ini penceramah gedap. Kocek wani ini saya. Dianggap penceramah ini gedap. Setelah tak testimoni boleh Mas Gum? Diizinkan? Karena saya tidak suka viral. Saya haramkan saya untuk viral itu. Budak sombong. Kalau mau viral pertama kali harusnya saya muncul. Kenapa? Ada media. Jawabannya sinten nih? Jawab bos. Pak Dananis Ki Kendi Kusen Boten Turun. Kenapa? Orang yang ingin viral itu biasanya sakit. Dan alhamdulillah pondok saya lagi penuh sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ngaji saya gini. Tanden mau berapa jam saya? Mumpung terakhir nih sebelum penutupan. Haji Ali, please standing up. Beliau salah satu pejabat di Penajam dan ngasih kesempatan saya sebuah bisnis dengan santri saya tercinta Mas Eksan. Sampean tak subuh, mudah-mudahan mempermudah saya. Setuju? Kalau tidak mempermudah saya tak subuh nyungsang saya. Saya doakan ya, Gusen lagi nambang. Kalau dulu ngepor minyak, sekarang nambang emas. Semua tak kasih emas. Emas dewi-dewi. Bojone dewi-dewi. Doakan. Saya mau minta saestu doa. Saestu doa. Kuloni nambang pun 3 bulan berjalan, mudah-mudahan hasilnya ini barokah dan bisa untuk syiar agama Gusti Allah. Abot na abot, biar nanti ini orang yang saya tunjuk istiqomah. Amin. Terus kemudian tidak macem-macem. Karena di situ ditaruh di hutan, jadi Tarsan sementara. Saya minta berdiri anak-anak saya ini, saya tunjuk. Saya tak suwuk sampai saksi. Kalau dia berkhianat, saya santet mentah-mentah. Setuju? Ayo Ananda berdiri. Kak, ini bertiga ini. Lemu-lemu. Gemoy. Ini 02 ini. Ini 02, ini 01. Laki Mas Suri, Ganjar Pranowo. Punten ya, ngapunten ya. Pangapunten saya itu, pangapunten. Kalau minta doa,
بنية القبول والوصول في تمام كل سور مأموز خصوصا هذا المجلس فاضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنية القبول يا الفاتحة. بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Amin. Saya mau cerita dulu, Romo. Muhammadiyah NU itu dikatakan berbeda. Kata kebanyakan orang. Bagi saya tidak ada itu. Dan termasuk testimoni yang kedua. Kenapa saya katakan tidak berbeda? Karena ilmu yang dipakai Guzen psikologi masa rotok tinggi bahasanya. Tidak kalah sama profesor. Psikologi masa. Sentuh hati seseorang, kau akan memiliki dunia. Setuju? Setuju? Wancan. Sini saya berdiri. Kalau tidak ketemu seminggu, tidak setuju, tidak bisa tidur sama saya. Serius. Padahal saya tidak. Apa lah istilah kalau perempuan lesbina? Lelana nggak boleh lah. Oke. Tapi kalau Wancan tidak mendengar suara saya seminggu, nangis dia. Saya bilang kenapa? I love you, Gus. Lu serius? Sentuh hati seseorang. Saya akan mengucapkan syukur. Thank you. Sit down please. Saya mengucapkan syukur kepada ayahanda almarhum Bapak Malik Fajar. Anaknya mungkin tidak pernah tahu cerita ini. Kenapa? Karena mungkin sedikit bercerita. Tapi begitu almarhum menceritakan bagaimana Guzen dan Mbah Nazar yang menyaksikan, baru berpikir bagaimana cara pandang NU secara intelektual dan punya relationship yang bagus. Cocok jadi profesor, Greg. Tahun 92 saya waktu itu menemukan seorang cerdas, pinter, alim, hebat. Waktu beliau ceramah di Masjid Muhammadiyah Gadang ya Syekh Umar. Itu ada masjid kan Muhammadiyah, dan yang ceramah adalah Pak Malik Fajar. Saya waktu itu jadi makmum. Saya hormat betul sama beliau itu. Dia katakan, kepengen soke, kerja dan wirid, cerdas. Dan ini yang dikatakan beliau berulang-ulang. Akhirnya saya ambilkan sandal beliau itu. Zenbek yang tahun 92 masih muda, kinyis-kinyis dan rotok ganteng titik. Saya ambil sandal itu. Karena Kiai Musleh mengajarkan, sentuh hati seseorang, kau akan memiliki dunia. Saya ingin menyentuh hatinya Pak Malik. Saya ambilkan sandalnya. Kemudian dia manggil saya, "Nak, dari mana sampai?" "Dari Pentagon City, Bapak." Kula Paiton, Probolinggo. "Ngapain di sini?" "Dengar khutbah Bapak." "Kok ambilkan sandal saya?" "Karena diperintah guru saya, kalau kepengen ingin barokai, dapat ilmunya yang ngajar, maka layani dengan baik." Pak Malik berdiri. "Oh, mun senika ambil Madura." Karena orang Madura ini punya sifat tawadhu dan melayani Kiai. Besok ke saya nak ya. Enggih Pak Malik. Berangkatlah saya cium tangannya.
Kuliah nak, kuliah saya bapak. Lo kok bau amis? Jualan ikan pak. Apa yang dikatakan Pak Malik? Ini sampean kerjakan, Anda akan jadi besar. Ini yang dimaksud tirakat, knowledge. Istilah baru. Catat Mas Kum. Tirakat knowledge. Anggap kulaan Mas Kum. Tirakat knowledge. Artinya fisik kita ini tidak tidur, waktu kita habis, waktunya senang-senang kerja. Dan ilmunya tetap kita pelajari terus. Teruslah saya digembleng sama Pak Malik Fajar Ayahanda. Subhanallah. Dipanggil waktu beliau jadi rektor, dipanggil waktu beliau jadi menteri. Ditanya waktu itu sama Pak Malik Fajar, Gusen apa cita-citanya? Ingin sugih. Sampai citanya itu apa? Ingin melarat. Oh ya Allah, kamu ingin melarat. Tak suhu sana. Ayo sing di panggung, nopo cita-cita sampean? Kawin lagi dah. Balik ya sugih mas. Lah sugih ada ilmunya kata Pak Malik. Dan ini yang disampaikan Pak Hamid, akeh koncone, akeh betul yang dikatakan Mas Kum Mas Nazar. Kalau sudah punya jaringan besar, gampang nak. Apa yang sulit? Ada Mas Wancan minta diskon 60% ya iso. Oh kenal. Lah kalau dikasih ya tak suruh sampai lah ngono dah. Artinya apa? Ini hubungan yang bagus, hubungan yang baik. Ini ciptakan itu. Dan Pak Malik Masya Allah luar biasa, cinta betul itu. Setiap beliau ke Malang pasti nyambangi pulau. Dan Mas Nazar yang ngantarkan sama, alhamdulillah Mbak Indah datang. Oh, ini Pak Yu saya senior di Brawijaya, putra Pak Malik Fajar. Jadi subhanallah, saya diajari bagaimana berkarya, bagaimana kita cara pandang, mindset ke depan agar kita menjadi sukses. Saya tulari panjenengan bagaimana ilmu Pak Malik Fajar ini. Hubungan dengan NU Muhammadiyah Masya Allah luar biasa. Sampai suatu ketika, mohon izin Mbak Iin, ada keluarga beliau yang meninggal dunia. Beliau nangis, Nanda, ada salah satu keluarga meninggal. Ananda kesini mungkin pasti itu. Saya ke sana, saya cium tangannya beliau waktu beliau masih Dewan Pertimbangan Presiden. Gus, kenapa kok masih belum pulang? Saya mikir apa Gus? Saya kepengen ngirim doa tahlilan di panjenengan. Apa kata Pak Malik? Soheh, naam, yes, silahkan. Ini yang punya cara pandang besar. Tidak ada perbedaan. Yang selama ini yang dikatakan Muhammadiyah tidak mau tahlilan, katanya siapa? Katanya siapa? Ayo, ayo tepuk tangan. Mas Nazar sudah selawat tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Saya cium tangannya Pak Malik Fajar. Saya akan tahlili karena ini adalah termasuk kakanda saya. Apa kata Pak Malik? Naam, yes Gusin, tapi dengan catatan Gusin yang ceramah. Ngono Pak Malik, luar biasa itu. Mana ada sejarah Pak yang demikian, ingin tahu saya? Tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Disentuh psikologi masa, sentuh hati seseorang dengan kecintaan tingkat tinggi, apapun jadi gampang. Sampai mencintai sesuatu itu, seseorang itu mikir, loh kok menengah? Sampai mencintai seseorang mikir lah. Loh mikir apa? Oh sudah cinta kok mikir? Oh masuk rumah dok, mas. Kalau sudah mencintai tidak pakai syarat, mas, tidak pakai mikir, isinya mendidik. Understand? Understand? Paling juga tidak ngerti zaman itu. Tak lanjut, Pak Malik Fajar.
Asalkan yang ceramah Gus Zain, saya mau tahlilan seluruh pejabat pimpinan Muhammadiyah, DPW, semua hadir. Mas Muhajir, semua hadir semuanya. Dan Mas Muhajir datang ke saya. Ilmu apa yang saya pakai Gus Zain? Psikologi massa. Saya sentuh Pak Malik. Pak Malik mencintai saya. Ini kecintaan. Bahkan sampai beliau sakit. Masih ingat? Baik. Siapa yang disebut? Gus Zain kemana? Sebelum operasi di rumah sakit Muhammadiyah. Ini karena cinta. Sampean cinta tak karo kiai? Lah kok miskol tok ae. WA aku udah enak ke saya sampean. Saya sudah ke kiai tapi kiai belum bangun, makanya saya pulang lagi cabut. Tak terus nanti. Tak terus lagi hubungannya Mas Kum nanti. Insya Allah jam 10.20 selesai. Ada sebuah makalah Pak Jani, ini putranya Kiai pada ini. Coba nyasar jadi pejabat ya. Saya itu putranya Kiai, saya itu coba nyasar jadi pejabat. Dan untungnya nyasar jadi pejabat jadi enak. Pada Kiai ini nanti lah, bisnis gampang. Gitu. Man as adunas. Siapakah orang yang paling bahagia? Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas. Saya tanya kepada kelompok yang di bawah itu. Siapa yang orang paling bahagia? Orang sugih? Ayo ngumpat. Orang sugih? Dah kami yang sugih saya. Punya suami ganteng? Boleh? Oh, Masya Allah. Punya istri cantik? Jadi pejabat? Punya kekuasaan? Bahagia? Belum tentu. Belum tentu, Frata. Man as'adun nas. Siapakah orang yang paling bahagia? Maka Imam Sa'roni dawuh, man as'adun nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Itu orang yang paling bahagia. Sekarang jadi jarang Pak. Betul. Sulit. Banyak orang senang melihat orang pun didiami. Sing ngomong nih kita. Banyak orang senang melihat orang susah. Ciptakan itu, bahagiakan itu. Mas John mengatakan tadi, kunci sukses seseorang itu satu, saya kasih syarat, saya kasih ilmu nih sampai. Ojo ngantuk. Menungso niku kepengen selamat, kepengen rahmat, kepengen baro. Ulangi, selamat, rahmat, baro. Ini tujuannya menungso, Profesor Mas Nazar Kakanda. Selamat, rahmat, barokah. Selamat, rahmat, barokah diberikan kepada 5 orang saja. Catat. Catat itu. 1 nabi, 2 rasul, 3 ulama, 4 wali, 5 solihin. Ada namanya Zenbek, namanya Mas Nazar, namanya Syekh Umar, ada namanya Mas Buddha, ada namanya Mas Wahid. Siapa sih ngono disebut tadi? Solihin. Ini solihin. Teko ta solihin. Teko ta? Boten. Coba. Solihin. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada Mas, ulama sudah tidak ada, Rasul tidak ada, ulama sedikit, apalagi wali. Mas Nazar, kalau tidak salah Mas Kum, di Malang tinggal 2 walinya, wali kota Malang, wali kota plus wali
Lah ya ini sampean minas solihin, orang-orang sing soleh. Saya mengumpulkan begini ini, saya ingin kumpul panjenengan, mudah-mudahan panjenengan ini minas solihin, orang-orang sing soleh. Kalau sudah soleh, saya kecipratan selamat, rahmat, barokah. Understand? Yes. Wah, luar biasa. Terus sudah 10 menit lagi sampai ngalap barokah turun. Saya setuju. Wis dapat barokah. Saya Bu tak cerita Mas Kum ini. Testimoni Mas Kum. Gus, kenapa Mas? Kulo belum punya rumah Gus ya. Dan terus gimana caranya? Ya bikin. Ini ada orangnya. Saya belum punya rumah. Ya bikin Mas Kum. Lah gini ku, lah iya kalau bikin kenapa? Ini kan pertanyaan kiai harus tegas tatak nih. Apa jawaban Mas Kum? Saya tidak pegang uang Gus. Pegang duit piro? 100 juta. Kata nih. Lagi Mas Kum? Sohe? 100 juta. Aduh itu banyak Mas Kum. Dan ini anggarannya 1 miliar Gus. Boleh sakit 100 juta. Ketimbang pulau dulu 10.000. Tuh 10.000. Bangun nih. Terus bagaimana cara Gus? Ya kerja. Duwe. Lah itu kok kerja itu? Apa cukup? Lah cukup. Lah kok bisa Gus? Lo ngaku ngerti ilmu nih. Tak kesemuni lah. Nggih Yai. Sini. Tak kasih duit kalau. Betul aku? Betul. Kiai yang sering kasih duit ke santri insya Allah Gus ya. Ini insya Allah rata-rata anakku tak kasih duit kabeh. Ngomong enggak? Tak kembali kau. Bukan niat sombong dah. Cek tak subuh. Cek insya Allah koncone teko. Ya. Dah. Saya datangi sampai Mas Kum. Mana tanahnya? Tak subuh. Sampai sholat di tahsil rezeki. Ini duit tak kasih. Sampai baca hizib. Dafarut Nabi Khidir, caranya begini. Nggak saya langsung jelaskan. Kok enak men sampean? Apa yang terjadi? Subhanallah. Gus, sampun mantun Gus. Entah piro Mas? 2 miliar lebih. Lah. Coba sampean nak nesu Mas, insyaallah 4 miliar sampean. Datang lagi saya ke situ. Ini testimoni barokah, bukan barokah kula. Barokah ilmu niku lho. Yakin niku. Saya datang lagi ke rumahnya. Gus, sudah jadi. Namanya menungso, kula kathah tamu, Gus. Lah maksudnya tanah sebelahnya kosong. Beli. Waduh, teman-teman duit pun keluar kabeh, Gus. Beli. Endi tanah? Tak suwuk. Ono ilmu nih, Mas. Mau sampai? Mau. Wani piro ya? Wani piro sampai? Ini testimoni nih. Subhanallah Romo, tak baca hese, tak suwo, tak wiriti, tak tangisi. Subhanallah, apa yang terjadi? Kena lagi sama Masku. Ini barokah Mas. Barokah Mas. Ini ada Mas Budi sama Mas Bilar. Saya pusing-pusing kepala ngurus minyak tidak jelas. Hasilnya bagus, akhirnya keluar minyak nyung-nyung terakhir. Suatu ketika ini ada testimoni lagi. Saya butuh pengembangan untuk proyek bisnis. Saya butuh duit. Tekau saya dina Bilal. Tekau saya dina Makassar. Mas Budi ini, Gus, ini duit ya. Tekau ini duit, Mas. Ya tahu Gusti Allah, Gus, pinter 1,5 miliar. Oh, mana-mana, penting. Ngasih dolar ke saya. Subhanallah. Ini kalau tidak barokah, bukan sanggup. Iso gendeng dewe. Tak cerita no barokah, Purun. Bahamid Pasuruan. Ini wis. Bahamid Pasuruan luar biasa. Suatu ketika mau berangkat haji. Begitu mau berangkat haji di masjid di musola,
Selesai mau pulang, sandalnya beliau hilang. Bisa jadi ketelengsot atau panitia lupa naruh di mana. Akhirnya ada orang pendek hitam wong Duro Pasuruan, namanya Brutin. Loh saya, tidak ada orang namanya Udin, Brutin. Oh iya, tidak ada ngelit, nge-web, encok-ngencok. Namanya Brutin nih, serius. Apa yang terjadi Pak? Kiai ngapunten. Niki sandal kulo yai, pangapunten yai. Loh kenapa nak? Saya lihat yai sandalnya tidak ada. Saya ambilkan, netes air mata Mbah Hamid. Iya nak, namamu siapa? Brutin yai. Alhamdulillah. Iya nak, barokah. Matur nuwun yai iso sandalan. Nanti saya kembalikan ya nak ya. Ambil di Mekah. Masuk akal. Suster, minjemnya di Pasuruan, ngambilnya di Mekah. Wongi cilik, ireng, hitam, melarat. Kerjaannya tidak jelas. Sampai awet dewi juga tidak jelas. Masuk akal tak? Masuk akal Mas Jon? Dan orang lain mencibir. Apa masuk akal itu? Benar tak? Brutin yakin. Itu tadi yang dikata Mas Kum tadi. Perlu the power of soul. Perlu bagaimana? Orang yakin. Yakin. Ya Rabb, barokahnya Mbah Hamid. Pulang. Begitu pulang Mbah Hamid persiapan berikutnya untuk berangkat haji. Apa yang terjadi? Catat Bu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ada kolonel angkatan darat mencari rumah di sekitar Brutin itu, punya anggaran 100 juta dan dia suka kepada salah satu rumah yang ada di situ. Tolong nak, Din, lek konco kenal tak beli 100 juta. Oh iya Pak, saya tanyakan. Dia tidak ngerti kalau awet dia Magelang. Oh bukan Magelang, Brutin. Balik si Brutin. Balik pulang TNI. Orang yang punya rumah datang ke Brutin. Din, kalau ada orang yang mau beli tidak apa-apa, tanah di Jolin. Piro Kang? 50 juta. Untung piro? Oh cek pinter lihat duit ya. Allah leong wedok ngewe saya leong duit. Allahu Akbar. Makanya bojone nayeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo sedak seneng duit wong wedok? Sopo ta? Ngomong udah seneng. Tak kerangkeng zaman ini. Wong lanang itu walaupun ganteng melarat elek, tidak nyekel. Oh cerdas, pengalaman tuh banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi Brutin? Ya Rabbi, ya Allah, barokahnya Mbah Hamid. Akhir transaksi dia pegang duit 50 juta. Ayat Quran mengatakan likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Setiap sesuatu ada sebabnya Mas, ada jalannya. Subhanallah, kada sandal ngelayani Mbah Hamid, barokah teko Gusti Allah, kada walinya Mbah Hamid makelar untung. Lagi jadi makelar sampai 20 tahun dah untung. Tak mungkin. Makelar kodok nih namanya. Saya itu, ya Ustaz Sultan, sama Ustaz Sultan, ya kan. Subhanallah, apa yang terjadi? Nangis. Berangkat haji, bukan hanya dirinya, sak bojone berangkat haji. Nyampe Mekah, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Nangis, ya Allah, barokahnya Mbah Hamid. Akhirnya dia jalan berdiri di depannya Mbah Hamid. Mbah Hamid langsung nepuk punggungnya. Din, iki sandalmu nak tak balik no. Di Mekah. Subhanallah. Lu ngono.
Dia ono sandal iku sing sampean. Sampean sing ngene sampean dol. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean tak percaya barokah soalnya Mas. Saya hidup ini walaupun ada bisnis banyak itu. Kalau ndak ada barokah ndak iso. Wallahi ndak bisa. Ndak bisa. Sampai tak cerita boleh terakhir. Terus. Barokah nggih? Saya sholat li tahsil rezeki. Itu masih belum selesai. Menara belum selesai. Utang kula akeh, Bu. Bukan utang bank, supplier. Toko, tahu toko? Sing totalan besi kula, Dul. Wes wae ditagih. Wae ditagih. Subhanallah. Tagihannya banyak, 200 juta. Mateng. Minyak tidak metu-metu. Bayarane ngencret-ngencret. Ikan dijual busuk. Ya Allah, sesuai kita dewi gitu. Akhir sholat di tahsil rezeki. Hari Senin saya ngarep mudah-mudahan dapat ya Allah Selasa. Tidak teko-teko. Selasa sholat Rabu tidak teko. Ya Allah, akhir Kamis kalau matur karo Muya Musleh Abdurrahman. Nah, belajar ikhlas itu seperti tina. Seperti orang yang pidato nah. Lek diundang itu nah, lek penceramah nyangu nah. Takut pulangnya ndak bisa rungono para ustaz. Lek ceramah sangu nah, takut lek wayahe ceramah pulang ndak bisa. Kira-kira itu pengalaman terus begitu. Wis lah. Terus kalau mau ceramah nak makan dulu sing kenyang, takut panitianya lupa kasih. Saya diajari ngoten sama Yai. Akhir Kamis saya cium tangan nak, sholat di tahsil rezeki, insya Allah barokah nak ada sebabnya. Kalau pun waktunya dibayar dia 200 juta, terus pundi kalau sudah nak saya ikhlas usolli sunnatan di tahsil rezeki ataillahi ta'ala 200 juta pok beret tamat betul. Jumat tamat tuh, Sabtu harus bayar. Loh, malam Jumat mimpi belum makan rawon. Apa hubungannya rawon dengan 200 juta? Udah tedas Jibril gitu. Yang keluar rawon. Malam Jumat mimpi rawon, Jumat habis khutbah ketiduran rawon lagi. Akhirnya saya ngikuti, wes aku tak makan rawon. Subhanallah, makan rawon tesi juga tutup. Makan rawon nguling akhirnya juga tutup. Akhirnya warung Indah Jaya depannya stasiun kereta api. Hafal langganan gue Mas. Akhirnya kalau makan di situ, nyampe di sana apes gue. Kendaraan saya waktu itu yang paling saya sayangi, paling cepat, napa niku? Muhammad Lansar. Lansar itu lek digas bukan maju, mundur. Ditubruk Mas Kom. Begitu ditubruk, pegel saya. Sudah butuh duit, sholat juga tidak ada petunjuk, mimpinya rawon, duit gak ono. Ditubruk lagi mobil saya. Ya Rabbi, kurang asem kita. Ya Allah, nesu. Ternyata yang nabrak niku sinten. Subhanallah. Santri kula niku lho. Mas Ferry, namanya Sontir nih. Subhanallah. 15 tahun tidak ketemu saya, nangis mencari saya. Katanya mulai Senin niku mimpi kula, nyari kula. Padahal kula dari Budi Cempaka Putih pindah ke sini, Sontir boten semerap. Sontir boten semerap. Akhirnya ketahuan waktu makan rawon yang perlu ditabrak niku. Akhirnya mau tak pentungi jadi bait lain. Peluan akhirnya. Tir. Wong punya ilmu sampai tabrak. Nangis di Yai kalau nyanyi panjenengan Gusen, ya Allah, aku sayang seneng panjenengan Gus. Ada di mana sekarang? Ditumpang. Ayo Gus berangkatlah ke sini saya. Subhanallah. Begitu nyampe sini, saya ditelepon oleh China itu. Oleh supplier itu Gusen, nanti jam 4 ya Gus mau dibayar. Oh siap. Ya siap toh, ngomong siap kalau toko ini siap untuk aja. Tahu bangunan belum selesai.
Suntir meleleh menangis. Gus, saya mulai Senin sudah kerentek kepengen ngasih duit ke panjenengan. Ini Gus, wallahi saya kasih panjenengan duit untuk pembangunan pondok. Saya dikasih 500 juta. Ya Allah, si untung 300. Coba nak nesu sak miliar tuh. Dan iki barokah Pak, gak iso. Wis tanah. Barokah gak bisa dinilai, Pak. Saya ngelakoni dan saya saksinya itu. Subhanallah. Jenderal Rahmat tadi malam saya minta untuk komunikasi dengan santri saya sing gendeng niku. Sampeyan nopokno niku Gus. Jadi suruh dibacanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Sattar, ya Sattar, ya Wadud. Selesai. Nurut. Ustaz. Iki walaupun hebat-hebat pejabat-pejabat, satu takutnya. Kalian siapa? Ngomong. Ini walaupun Ustaz Sultan pakai udem-udem begini. Ini si jos-jos ya para jenderal pengusaha kabeh. Semua termasuk Gus Mumun, semua Wancan, semua Haji Ali. Wani sama bojone sampean. Potongan wedi kabeh. Lek sampean kepengin bojone nurut gampang Mas. Urut. Orang tak kasih ilmu. So, ini survei membuktikan. Saya Umar. Tapi semua masih awal sampai lek kena bocor. Malu kan? Lu serius? Bisa coplok kopi apa nih? Mesti Gus Maliki, waduh, ya Nabi, kena bocor nih. Lama kok malam mengker begini. Wis tak. Apalagi Mas Muafik ini Mas Muafik wedi singitan takut digojlok gini. Wis ta. Lek wong wedok kepengin nurut, pakai ilmu kula jenderal. Cowok saestu. Pak Malik pernah bertanya, "Gus, wong gendeng lak ngamuk ta? Lek ngamuk dikasih obat ta, penenang atau disuntik atau kemudian dianalisa? Enggak perlu ayanda." Terus dia apa Gus? Tasu. Akhirnya Pak Malik datang waktu itu. Coba Gus, ibu ngamuk sampai datang. Iya sini. Sampai rumah sakit jiwa, tak suruh baru. Tak pada hezen, kau tak senyum. Wah, waras lah senyum. Lemon jelek, wah aku sudah mendalam. Sembuh tuh, masya Allah sembuh. Oh iya di rupanya. Jadi anggap kalau orang wedok saya. Anggap nih yang wedok ini. Frater ya. Lek bojone sampean ngamukan. Ini. Apa ini? Ini apa? Ngomong apa ya? Ngomong. Sudah kerja, sudah malam-malam. Masya Allah. Ada orang hebat luar biasa. Kena batuk bojone mengkerak. Wallahi. Tidak kenal sopo, tidak sakiainya aja masuk. Leseng ceramah aku nih rahasia. Ustaz. Subhanallah. Wong wedok kali ngamuk, wong Sayyidina Umar niku lho. Ndak jawab. Lek kandung bojone ngamuk, apalagi Umar tumpang ini. Sayyidina Umar lek kena nyerocos menang. Saya tak pelajari dan Pak Malik itu mengakui baik. Dia bilang ke Pak Muhajir, "Menteri, Jir, gak ono saya gak gusan ilmu ini iki. Top. Sampai praktek nggih. Lek bojone ngene sik kurang duit wae meneng sampean. Wae tilem. Anggap wong wedok iki. Sampeyan lus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Sattar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Sattar 100 kali. So. Suwun. Wong pun. So menengo seri. Ojo kakian cocot seri. Wis elek kon seri, tahe kon seri. Paling besoknya ketap gede. Wis sampe nek tidak percaya ngomong aku. Iki gedene sakmono iki santriku. Ini. Iki wanita sama bojone sampe. Oh, masalah. Wis ta sampean suruh. Nurut. Oh, almarhum pensiun sudah. Selesai.
Apa yakin? Yakin. Wong boten ngamuk santen. Mana teriak? Tak ada. Lek teriak dengar suara kula, menang, menang. Coba sampean ngomong ke bojone, menang. Entos ya. Wis ta. La isa Mas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wal wakil. Ya santai. Besok pagi saya berdiri. Bu, bangun, bangun. Ke kanan, ke kanan. Kiri, kiri. Muter, muter. Wes ta. Gus, sampean ndak adil. Ya apa kalau wong wedok lihat suaminya tampang. Wong lanang karep dhewe gedabrus-gedabrus. Ya termasuk sing ngomong iki. Termasuk sing ngomong iki gedabrus. Hanya karena jasnya tok mawon jadi ustaz. Wis ta. Lek wong wedok delok wong lanang nakal, meneng. Ndak usah WA, ndak usah chatting, ndak usah TikTok, ndak usah pasang status. Lagi mimble temelek. Meneng. Suwen bojone. Tapi caranya bukan di kepala. Ya, anggap kan wong lanang. Wayai turuna sampean subuh pusri. Nggak guyon saya ini ilmu, sampean negatif terus. Senengnya pusar tuh sama ini. Pesta suwen pusaren, tapi yang dibaca bukan hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Ya Sattar, ya Wadud, ya Sattar, ya Wadud 77 kali. Sampean tiup pusri, buka. Hati-hati lek salah tiup kan. Sampean tiup tapi hati tidak salah tiup. Menengolah, ojo kagian pola lah, lewes dak tangi kola jambun lah. Wes ta. Insyaallah sohe istatoha. Sohe nih Ustazah. Insyaallah. Manut bojone. Mulai nanti malam. Ya. Sampean buka pusare bojone sampean. Sampean tiup. Selesai. Sohe. Ijazah buat Mas Nazar. Mungkin bagi barokah manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tahun setengah 11 pun insyaallah barokah. Tidak usah malam-malam, kalau niku tidak senang malam-malam niku. Enten saya itu lek kepengen sukses. Apa yang dikatakan Mas Kum tadi? Testimoni, disiplin. Kenapa? Disiplin. Ojo lelet. Lemot. Cerdas. Lemot. Aku delok wong lemot iki mangkel, mau tak tendang bokong ini. Kok jani le? Gitu Masya Allah. Sampean kalau punya istri lemot, sampean suruh Mas. Lek dandan sak jam. Lek bikin bulu mata, syuk. Syuk. Lek misalkan pakai lipstick bukan begini. Ya Allah, sak jam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis ojo sing disiplin. Terus jujur, amanah. Lha apa ketawa telat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jujur lah. Ojo bohong. Understand? Ojo bohong. Bohong sampai menipu Tuhan. Hanya tinggal waktu. Hanya tinggal waktu. Boleh kebohonganmu kau selamat. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setahun Allah akan memberikan itu yang namanya penjelasan lewat ilmu nih Gusti Allah. Hati-hati. Oke. Testimoni terakhir barokah itu, Masya Allah. Mas Budian, ada surat dalam kecepatan tinggi melebihi kecepatan Jibril alaihissalam. Saya bikin sebuah destinasi agribisnis resort villa itu plus alpukat. Sampean tidur sana gratis. Turun. Saya ada kotir sampean tidur sana gratis. Tapi 2 hari sampai tak bayar tak baikon sampai. Ini kan. Subhanallah. Barokahnya ilmu, barokahnya majelis. Kepala Dinas Cipta Karya. Mas, aku jaluk tolong Mas, apa caranya tak selesai? Beres. 1 jam dibikin, selesai. Ini barokah.
karena kita mencintai dan psikologi masa. Dan ada ceritanya bikin PBG itu 1 jam mas, palingnya setahun, tidak jelas-jelas juga itu kan. Nah, subhanallah, ini barokah. Mungkin manfaat. Terima kasih para suster, terima kasih para frater. Romo, thank you, masya Allah, terima kasih. Siapa yang jatuh tadi Romo? Oh Romo, mohon maaf Romo, memang licin, hujan Romo. Ya. Waktunya licin, oh sepatunya licin, apa perlu saya ganti Romo? Boleh. Mugi-mugi barokah. Saya terima kasih, masya Allah. Tidak bisa nyebut nama satu persatu. Mas Indra, terima kasih Mas Indra. Beliau yang punya rumah makan Kertanegara. Kira-kira kalau jamaah Zeni datang ke situ diskon berapa Mas Indra? 0%. Mugi-mugi barokah. Amin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Atohin, batahin, kaslafin, ahiyah, sarahiyah, bimastaqtirin, birakilin, satahatan, nasala, gadab rabbi, wa ahraka maradatal jinni wa sayatin, bifadli bismillahirrahmanirrahim, yabtulu kullu sihrin wa aqdin wa maradin wudi alayya, kala Musa ma'jitun bisiru, inna Allah saddilu, inna Allah al-islam al-mubsidin, walhamdulillahi rabbil alamin, biniyatil qabuli al-Fatihah. Jangan berebut, itu ada makanan, nasi kotak, ada bakso, ada yakul, yosi, apa itu, silahkan diminum. Kita akan ketemu setelah Lebaran. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ke sana.